Hari Kamis kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seolah menjadi saksi penting babak mengejutkan seteru panas antara Ahmad Dhani dengan pengacara Farhad Abbas. Ya, menjalani sidang lanjutan pencemaran nama baik, kemarin secara mengejutkan Ahmad Dhani muncul hadir di ruang sidang. Rupanya Dhani sengaja dihadirkan oleh majelis hakim untuk menjadi saksi. Uniknya, setelah Dhani disumpah dan duduk di bangku sebagai saksi, suasana sidang yang tadinya tenang tiba-tiba saja berubah panas oleh drama adu mulut yang pecah tak terhentikan. Diawali dengan keputusan hakim yang memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum Farhad untuk mengajukan pertanyaan kepada bapak 4 anak tersebut. Kesaksian Dhani pun mendadak berubah menjadi dialog panas yang meletup di tengah suasana sidang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai saksi bahwa untuk perkara ini akan memberikan keterangan benar tidak lain daripada sebenarnya. Bisa mempengaruhi tentang perdamaian Anda pada saat itu? Pastinya, Pak. Pastinya ya, kita susah berdamai dengan orang yang memang sengaja serius mau merendahkan harkat martabat kita. Kan kalau kita cuma 2-3 mungkin kita tidak akan serius ya. Ini lebih dari 100 dan menurut kami ketika kita pelajari ada 17 yang kita laporkan. Itu semuanya serius menjurus, Pak. Dan Anda mengatakan kehabisan uang, benar kan? Iya. Nah, artinya hari itu bukan banget. benar. Orang semua mengerti terminologi bahasa sih. Bahwa dengan mengatakan tidak punya uang dan kesulitan untuk membayar, itu orang menginterpretasi tidak punya uang dan bisa mengikuti bangkrut. Bangkrut itu penafsiran dan biarkan saya, Pak. Ketika Anda tadi bertanya, kami tidak komplain. Biarkan saya bertanya. Ini hak saya untuk menanyakan itu. Idealnya dalam konstruksi hukum adalah bahwa Anda sebagai saksi seharusnya melaporkan terlebih dahulu. Ideal menurut siapa? Ideal menurut kita. Oke. Baik. Berikutnya adalah Anda membiarkan anak istri bawa kendaraan karena anak istri. Saya tidak membiarkan anak saya bawa kendaraan. Puncaknya, Farhad pun mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahmad Dhani yang tengah duduk di kursi sebagai saksi. Pasalnya, bak pantun berbalas. Berondongan pertanyaan Farhad mendapatkan jawaban dan sanggahan panas dari Ahmad Dhani. Uniknya secara mengejutkan pasca berdebat. Tiba-tiba saja Farhad mengajukan permohonan untuk meminta maaf dan berjabat tangan di hadapan semua mata mencuatkan teka-teki. Ada apa dengan Farhad Abbas? Sempat kekeh memperkarakan Dhani. Mengapa kali ini Farhad mendadak luluh dan meminta maaf? Terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara akibat pelaporan Ahmad Dhani. Benarkah Farhad jadi ketakutan sehingga berusaha meretas jalan damai lewat permintaan maaf di ruang sidang berikut ini? Saudara yang pasif, pertanyaannya, apakah saudara tidak pernah menghina saya selama proses ini? Ya kalau Anda merasa terhina, laporkan ke polisi kan selesai, ya kan? Ya benar. Baik. Oke. Laporkan ke polisi saja. Oke, tidak masalah. Bagaimana saudara meminta maaf? Yes, saya salah maaf. Saya salah maaf. Ini kan wajar kan? Ini pertama kali saya salah sama Ahmad Dhani. Kan Ahmad Dhani kan hanya merasa nggak nyaman hatinya, ya udah saya minta izin sama majelis. Saya katakan bahwa saya ini belum pernah kenalan sama Ahmad Dhani, boleh nggak saya diberi kesempatan untuk salaman yang pertama kali sama Ahmad Dhani. Dan saya tegaskan bahwa saya ini bukan orang yang ingin, kalau konsisten saya minta maaf terus. Ya secara manusia kita kan harus memaafkan, salah manusia. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Baru meminta maaf setelah bara konflik panasnya dengan Dhani pecah di atas ranah hukum, mengapa kini Farhad seolah mendadak berubah haluan? Benarkah perubahan sikap Farhad yang mendadak meminta maaf tersebut hanyalah sebuah strategi untuk bisa menghindar dari jerat hukum? Ya mudah-mudahan
Ya sebenarnya saya mau persidangan besok nggak usah ada lagi, kan sudah minta maaf. Nah ini kan namanya delik aduan. Kalau sudah diminta maaf, sudah dimaafkan kan sebenarnya bisa dihentikan oleh pengadilan persidangan ini. Kan orang kalau dihukum kalau tidak dimaafkan dan tidak minta maaf kan kira-kira begitu. Nah saya tidak bertop kalau memang mau diuji, cuman ya namanya manusia kan tidak lepas dari hilaf dan salah. Akhirnya kita semua tahu bahwa Farhad Abbas memang bersalah. Buktinya minta maaf, ya kan? Kalau benar kan nggak minta maaf, benar nggak? Proses hukum terbuka apa ingin dicabut atau tidak? Enggak lah, itu kan udah di tangan kejaksaan. Pengadilan. Iya, tuntutannya kan udah di tangan kejaksaan. Ya, faktanya usaha Dhani untuk menjerat Farhad Abbas dengan ancaman hukuman penjara tinggal menunggu vonis yang akan diputuskan hakim. Mungkinkah ini berarti status Farhad yang saat ini tengah dikenakan tahanan kota bisa berubah menjadi tahanan lembaga permasyarakatan atau penjara? Mungkinkah karena itu Farhad bergetar ketakutan sehingga bak menjilat ludah sendiri meminta maaf kepada Ahmad Dhani? Uniknya alih-alih menjawab teka-teki, Farhad justru sesumbar bahwa dirinya harus bebas. Lolos dari tahanan kejaksaan dan berubah menjadi tahanan kota oleh jaminan sang ayah, mungkinkah Farhad Abbas percaya diri bahwa dirinya bisa lolos dari ancaman hukum? Saya nggak rasa ketakutan. Mereka yang takut. Mereka takutnya kalau saya bebas. Iya. Dan merasa Karena kalau, merasa abang ini merasa udah menang atau ya saya harus bebas. Sekarang saya Abbas. Tinggal satu langkah lagi ya, kira-kira begitu. Ketika Farhad minta maaf, berarti dia memang salah. Dia mengakui salah gitu. Jadi kalau majelis hakim tidak nantinya putusan Farhad tidak bersalah, itu aneh. Karena terdakwanya sendiri udah ngakuin salah. Jadi hakim harus memutuskan bersalah. Gonjang-ganjing perceraian Stuart Collin dengan Risty Tagor pekan ini menuai babak mengejutkan. Stuart yang selama ini kekeh tidak ingin bercerai rupanya mulai melunak dan pasrah dengan gugatan cerai Risty. Ada apa dengan Stuart? Benarkah Stuart mulai putus asa karena berkali-kali ditolak oleh Risty? Dan benarkah langkah mundur Stuart bukannya tanpa syarat? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.